Audio Jungle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salam, selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Yesus yang luar biasa bagi kita semuanya. Berikan lambaian tangan saudara, ucapkan syukur kepada Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Saya percaya Roh Kudus di tempat ini memberkati setiap kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus akan memberi suatu perubahan dan perubahan dalam pribadi kita. Oh, haleluya. 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 Inilah kami Tuhan Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar hatimu berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku
ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu. Lawatan Tuhan, Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Bagi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah Yesusku, berkatalah urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu,
ku penuh, Kau terutama di hidup berjalan. Ya Roh Kudus, haleluya. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku penuh, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah terutama bagiku, Kaulah terutama bagiku Tuhan. Oh, ya ya haleluya, haleluya. Yesusku yang dahsyat, Yesusku yang ajaib. Belajar intim kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskanmu. Yesus Tuhan, oh, Roh Kudus bekerja bagi kami, Roh Kudus bekerja bagi kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu Tuhan. Haleluya. Kau terutama bagiku Tuhan. Bekerjalah. Semua bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, yang di atas silakan bangkit berdiri. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku penuh. Yes Tuhan, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
untuk menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami berjatuhan Roh-Mu hadir di tempat ini untuk memberkati setiap kami yang hadir. Terima kasih ya Allahku, Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati acara ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan sendiri akan campur tangan memberkati kami. Di dalam nama Yesus semua yang saya katakan amin. Amin. Haleluya. Ada semangat memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita dikalahkan, kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena kami lemparkannya para penggawa kita. Sekarang telah tiba keselamatan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penggawa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan ini dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Katakan iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penggawa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kami dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, amin, domba, oleh kesaksian kita. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
kita luar biasa. Dia adalah jalan kebenaran bagi kita semuanya. Yes. Lebih semangat lagi. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi sekali Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yes Tuhan, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya, oh glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi sekali glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, yes Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama kekal. Amin. Kehidupan kekal disediakan bagi Allah kita yang luar biasa, bagi kita semua yang percaya. Amin. Haleluya. Saudara, Allah kita yang luar biasa percaya. Yes. Yo. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Katakan Allahku luar biasa, luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku angkat jempol. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Lagi sekali Yesus luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Katakan amin. Yesus yang luar biasa bagi kita semuanya. Memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Sudah yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Haleluya. Tidaklah berjana-berjana yang siap untuk senantiasa diberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan membentuk pribadimu menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, ku Allah dalam rumahmu, oh di tanganmu. Jadikan seturut kehendakmu, pakailah rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan akan menyempurnakan kita semuanya. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Siap dibentuk, di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, berikan hidupku di tanganmu. Kehendakku kehendak pakailah. Katakan ku sepertimu Yesus,
seperti-Mu, Yesus. Saudara yang siap untuk disempurnakan Tuhan, berikan pribadimu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara. Siapkan hatimu untuk diberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan akan memberikan kebenaran yang luar biasa pada saat pagi ini. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Sempurnakan selalu dalam jalan kemuliaan, namamu seperti-Mu, Yesus disempurnakan. Dalam setiap jalanmu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Haleluya. Sukacita yang dari surga, sungguh kami merasakan tempat ini, damai sejahtera-Mu sungguh nyata di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan kehadirat Tuhan di tempat ini Yesus. Melalui puji-pujian kami bawa korban syukur kami, bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berperkara lebih dalam setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Bila apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, apa yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus, semua yang tidak berkenan, semua yang sia-sia dalam setiap kehidupan kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Berperkara lebih dalam lagi, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama antusias katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. 3 tugas utama seorang murid. Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Jangan pernah saudara merasa bahwa tugas yang diberikan oleh Tuhan itu hanya tugasnya pendeta dan tugasnya rasul-rasul, para nabi dan seterusnya. Karena sebagai orang yang percaya, saudara adalah milik Kristus itu. Amin. Saudara milik Kristus, saudara murid Kristus, saudara anaknya Tuhan. Haleluya. Dan hari-hari ini mungkin sulit untuk kita memilih bagaimana yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu adalah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Adalah katakan tanggung jawab. Tanggung jawab dipercayakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. 3 tugas utama murid. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bergantian ayat 20, kita baca bersama-sama. Perikopnya di sini, perintah untuk memberitakan Injil.
Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan hari-hari ini kalau orang katakan, inilah akhir zaman itu. Kita di ujung zaman, haleluya. Hidup kita, jangan kita pikir kita tidak menentu. Sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa setiap orang yang percaya hidup sampai di akhir zaman disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Tadi kalau kita menerima tanggung jawab sebagai orang yang percaya, hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Dan 3 hal di sini yang perlu kita kerjakan sebagai tanggung jawab yang kita terima. Di sini dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, perintah yang pertama, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini yang kedua, mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Pergi, baptis, dan ajarlah mereka dalam sesuatu yang telah kita terima. Saudara, pergi bukan berarti kalau kita pergi habis semuanya nanti saudara. Rumah saudara tidak berpenghuni. Saudara, di sini perlu kita ketahui dengan hikmat yang Tuhan percayakan. Pergi itu pergi memberitakan setiap kita melangkah keluar dari pintu rumah kita. Ada yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa kita harus pergi untuk memberitakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu. Saudara tidak perlu membawa Alkitab ke sana kemari. Saudara. Tapi kehidupan saudara adalah sikap yang Tuhan nyatakan. Sikap nyata dari Yesus Kristus yang diberikan kehidupan dan diberikan kepada saya dan saudara. Haleluya. Saudara hanya menunjukkan bagaimana Kristus yang tinggal di dalam hidup saudara. Kristus yang tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara itu seperti apa? Dan seperti itulah saudara harus hidup. Saudara nggak usah pusing-pusing bagaimana harus menjalankan kehidupan ini ya, sesuai standar Kristus. Apa yang mesti harus saya lakukan? Ketika saudara menerima kebenaran firman, lakukan itu. Itu standar. Itulah ukuran bagaimana kita harus melakukan di kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lakukan dengan setia. Belajar apa yang mesti harus saya lakukan dengan menerima kebenaran firman Tuhan ini. Enggak ada yang susah. Belajar di situ. Ketika kita belajar melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada saya dan saudara melakukan kehidupan. Kita akan susah menerimanya, kita akan sulit untuk mengerti apa kebenaran firman Tuhan yang harus saya lakukan. Sebetulnya sederhana firman Tuhan itu untuk kita lakukan. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menggunakan dengan kekuatan pikiran kita, jelas kita tidak mampu. Semuanya terbatas manusia untuk melakukannya. Tapi ketika saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, pikiran saudara serahkan kepada Tuhan. Saudara, hikmat yang dari Tuhan turun dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara bisa buktikan itu. Jadi kalau di sini dikatakan karena itu pergilah jadilah semua bangsa muridku. Tuhan mau semua bangsa itu muridnya Tuhan. Tidak berbicara tentang agama. Saudara tidak boleh mengajak pindah agama. Karena itu bertentangan dengan undang-undang, saudara. Tapi bagaimana pengenalan akan Kristus itu bisa diterima oleh semua orang. Kalau saudara ditetapkan untuk percaya sama Tuhan, berarti saudara ditetapkan lebih lagi oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ditetapkan untuk mengikut Kristus dengan segenap hati, saudara ditetapkan lebih lagi untuk mengikut Kristus. Sepenuhnya saudara mengerahkan sekuat tenaga saudara.
Kalau hari ini saudara hanya mengumumkan hidup saudara sendiri, sudah terlambat, saudara. Halo? Karena kita sudah di ujung zaman. Jadi bagaimana kita harus hidup? Kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan sudah menuliskan, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran segalanya. Itu aja. Itu sudah saudara. Carilah Tuhan. Cari kekayaan, jangan mencari harta, saudara. Kalau saudara mencari Tuhan, semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Apa yang saudara tidak minta, Tuhan akan berikan. Yang percaya katakan amin. Itu saudara bisa buktikan. Kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan akan cukupkan keperluan kita. Karena saudara mencari kekayaan, saudara mencari tujuan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, ya saudara akan bertemu dengan masalah saudara sendiri. Amin. Lah kok pendeta ini ngomong. Penak, saudara. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Karena semua saya belajar menghidupi bagaimana mencari Tuhan. Bagaimana Tuhan itu berperkara dalam kehidupan saya. Itu saudara bisa buktikan. Biasanya ada ngengong-ngengong, kok gak ada ngengong-ngengong. Biasanya gitu. Gak ada. Saudara, nah, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, diiringi musik atau mendengarkan segala sesuatu diiringi dengan musik, itu akan melatih otak kiri saudara. Dan yakin kalau saudara hanya konsentrasi main ngono tok, ya saudara nggak akan bisa menerima. Tapi kalau saudara mendengarkan firman-Nya, abaikan musiknya, saudara akan melatih otak kiri saudara. Dan itu lebih cepat saudara nangkap segala sesuatunya. Semuanya akan melatih. Elis nanti akan belajar itu. Dan ritmenya itu akan mengalir. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja, waktunya dalam pengurapan ya waktunya jeng. Mari kita belajar kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini dibawa oleh Tuhan untuk lebih mengerti bagaimana memahami firman, ngalir, ngikut saja. Haleluya. Katakan ngalir saja. Mengalir itu seperti apa? Bukan mengalir, saudara. Waktu di situ mengalir, di situ ada sesuatu yang lebih indah, saudara berhenti di situ. Yang namanya mengalir itu mengikuti arusnya. Tuhan mau bawa kemana, ikuti arusnya. Mau bawa Tuhan kemana, ngikut saja. Haleluya. Amin. Saudara akan pasti terarah. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar kalau saudara mengiring Tuhan, pasti salah jalannya. Jangan pernah takut. Pasti lurus jalannya. Pasti tepat pada tujuannya. Haleluya. Saudara bisa buktikan itu. Kalau Tuhan itu berkuasa. Kalau membuktikan, pasti saudara bisa lebih membuktikannya lagi. Amin. Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini bisa membuktikan bahwa karya Tuhan itu tunjukkan itu. Kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Ya, amin. Haleluya. Tapi kalau saudara berjanji, nah itu. Kalau saudara berjanji, pasti belanjani janji. Kalau saudara setiap berjanji saudara menepati, itu berarti seperti Tuhan menepati janjinya kepada saudara. Tepati saudara kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mengajak saudara dan saudara berjanji, ya Tuhan aku mengikut dengan setia, ikut Tuhan dengan setia. Haleluya. Ya Tuhan aku nanti ikut Tuhan dengan setia, nanti, sekarang belum. Ya Tuhan sekarang saya tepati janji saya. Itu merespon firman Tuhan seperti itu berjanji kepada saya dan saudara. Haleluya. Keselamatan Tuhan sudah berjanji, keselamatan sudah kita terima. Siapa yang percaya katakan amin. Keselamatan sudah terima. Tapi kalau hari-hari ini saudara tidak bisa mempertahankannya, Tuhan juga akan mengabaikan saudara. Ada ayatnya. Hati-hati. Tapi kalau saat ini ketika kita menerima tanggung jawab itu, pergi beritakan. Setiap kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, setiap sikap kita menyatakan kebenaran Tuhan. Haleluya. Orang bisa melihat kita meskipun kita tidak berbicara, orang sudah melihat bahwa Allah yang ada di dalam diri saya dan saudara. Gak amin jara apa-apa wes.
Saat ini saudara menyadari kepada Tuhan, ada wibawa Allah yang Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya. Jangan pernah takut itu. Wibawa Allah selalu menyelubungi saudara. Jangan pernah takut dan gentar orang yang punya kesaktian secara manusia. Itu terbatas manusia. Roh yang ada di dunia ini lebih kuat daripada yang ada pada kita. Roh Allah Bapa kita. Haleluya. Jangan pernah takut. Kalau orang bisa mengubahkan segala-galanya dengan ilmu tenung dan santetnya, saudara mungkin tidak bisa nyantet, saudara nggak bisa bermain tenung. Tapi pembelaan Tuhan, tudung itu saudara, Roh Kudus itulah menyelimuti kita, memberikan perlindungan bagi setiap orang yang percaya. Saudara pasti tahan santet. Halo? Amin? Jadi beritakan saja kebenaran firman Tuhan melalui setiap hidup kita. Saudara nggak usah berkuar-kuar, saudara tidak usah berkata-kata seperti saya khotbah saat ini. Tapi kalau saudara menerima kebenaran firman, sikap hidup saudara mencerminkan gambaran Kristus. Orang amin jora apa-apa. Sikap hidup saudara mencerminkan gambar Kristus. Haleluya. Di Balenina, sikap hidup saudara mencerminkan gambaran Kristus. Di Balenina. Sudah itu saja cukup saudara. Saudara nggak usah pusing. Bagaimana berkata-kata saudara merancangkan piye ya aku kalau menyampaikan kebenaran sukacita ini. Bisa nggak saya menyampaikan ini diterima oleh orang-orang yang di sekitar saya. Kalau waktunya belum siap, jangan saudara buru-buru saudara. Waktunya pasti siap. Waktunya nanti akan tepat ketika kita akan menyampaikan kabar sukacita itu. Yang mau mengabarkan sukacita katakan amin. Ini perintah, saudara. Perintah ini tidak ditulis tertuju kepada seorang pendeta saja, seorang hamba Tuhan saja, seorang rasul saja, seorang nabi saja. Setiap orang yang percaya. Bagi siapa? Siapa orang yang percaya? Bersama Yesus. Amin. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara. Yang di sini ya, yang ada itu salah liturginya pendeta atau pengurus gereja atau evangelis, penginjil atau pemberita Injil dan seterusnya. Tapi kalau pada waktunya saudara menerima kebenaran ini, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Waktunya baptis, orang yang saudara sampaikan kebenaran firman Tuhan mau dibaptis, baptis saja. Saya tunggu pendeta, saya yang bertanggung jawab. Kalau nanti saudara, gak pendeta kok suruh baptis, di sini ayatnya. Haleluya. Amin. Tetapi memang secara organisatoris memang harus yang melakukan pendeta. Tapi kalau waktunya mendesak, waktunya memang tidak tepat. Kata firman Tuhan, sampaikan kabar suka baik tidak baik, waktunya, ya kan? Halo? Jadi kalau ada kesempatan sekecil apapun, sampaikan kabar sukacita itu. Beritakanlah. Haleluya. Jadi kalau di sini dipikir memberitakan firman Tuhan, yang saya katakan tadi, tidak perlu berkata-kata atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara nyata, saudara, bagikan hidup saudara. Itu yang terpenting, membagi hidup saudara itu yang terpenting. Haleluya. Nggak perlu bawa Alkitab ke sana kemari kan? Kelihatannya gimana gitu kalau nanti membawa Alkitab ke sana kemari. Toh sekarang HP saudara bisa dibuka untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Nah, selanjutnya di sini katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan, ini standar. Apa yang kita pernah dengar, apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada saya dan saudara, yang sudah kita lakukan, sampaikan itu. Karena kehidupan yang nyata itu, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita bisa melakukannya sebagai salah satu ukuran kita, dan itu menjadi kekuatan hidup. Amin. Haleluya. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan saudara belum bisa menyampaikan itu, belum bisa melakukan itu, jangan disampaikan, bahaya.
Tidak akan menjadi suatu kehidupan. Tapi kalau saudara menerima kebenaran firman Tuhan dan saudara bisa melakukannya, itulah standar kehidupan yang saudara harus bisa bagikan. Amin. Yang belum bisa, ya dipelajari. Oh, yang ini di batasan ini saya nggak bisa. Jangan. Semuanya itu bisa dilakukan. Amin. Berarti yang belum bisa dilakukan, dilatih. Amin. Supaya bisa melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang di atas gimana? Woi, haleluya. Saudara, luar biasa. Batasan ini yang harus bisa kita lakukan. Dan batasan yang kita lakukan ini adalah standar kehidupan. Amin. Kalau belum bisa melakukan, jangan disampaikan bahaya, saudara. Itu namanya gajah blangkoni. Iso gajah, ra iso nglakoni. Gimana? Halo? Jarkoni. Iso ngajar, ra iso nglakoni. Nah, itu saudara. Harus bisa melakukan. Dan ketika sudah melakukan, sampaikan. Kalau kita sudah bisa melakukan, saudara nggak usah menyampaikan, maksudnya nggak usah keburu-buru atau nggak usah, maksudnya mengejar ini untuk bisa menjadi satu target, saudara. Kalau saudara bisa melakukan firman Tuhan menjadi suatu kebiasaan, saudara dengan sendirinya, nggak usah saudara dengan sendirinya. Ketika saudara keluar dari rumah saudara, ketika saudara keluar dari kamar saudara, itu memberitakan kebenaran sukacita. Haleluya. Karena kita membiasakan diri, sudah. Jadi kebiasaan yang kita lakukan ini, kebiasaan ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan dan kita bisa melakukannya dengan sendirinya, akan menjadi suatu pengajaran, akan menjadi suatu ketetapan di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Coba saudara kita lihat di Ibrani pasal yang ke-30, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Haleluya. Di situ perikopnya katakan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sudah ketemu, katakan amin. Haleluya. Di sini dikatakan, sebab janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Wow, luar biasa. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, apa yang kita imani, dan bisa kita lakukan menjadi suatu standar kehidupan tadi. Upahnya luar biasa, upah yang menantinya. Besar upah yang menantinya. Begitu luar biasanya. Memang kita tidak bisa menerima secara langsung upah itu. Tapi ingat, kalau kita bisa melakukannya, kita sedang menabung, menginvestasikan hidup kita untuk kerajaan surga. Haleluya. Amin. Dan di sini dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya bisa melakukan. Haleluya. Memerlukan ketekunan untuk melakukan firman Tuhan. Kalau nggak bisa, yang namanya orang tekun pasti bisa melakukannya. Halo? Amin. Kalau kita tekun pasti bisa melakukan firman itu. Dan di sini dikatakan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Janjinya luar biasa. Ketika kita bisa melakukannya, Tuhan menjanjikan, kita menerima janjinya itu. Sebab bahkan sedikit waktu lagi, waktunya yang sangat singkat tadi sudah saya katakan. Aku menyertai sampai pada akhir zaman, dan hari ini kita di ujung zaman, dan hari ini kita lihat, sebab bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang. Amin. Saudara, toko-toko kan bingung, kan zaman 2000 tahun yang lalu pemberitaannya tetap ia akan datang. Saudara, tanda-tanda yang paling kuat, tanda-tanda yang paling sangat menunjukkan bagaimana kita sedang di ujung zaman. Sudah banyak bukti-buktinya. Tuhan sedang menunjukkan itu. Kalau kita tidak percaya, maka sia-sialah hidup saya dan saudara. Kalau kita nggak mengerti apa yang
beritakan dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka sangat sia-sialah hidup saya dan saudara. Selanjutnya di sini katakan, bahkan sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan kedatangannya lagi. Kerinduan Tuhan itu untuk berjumpa dengan saudara dan saya. Amin. Saudara rindu gak berjumpa dengan Tuhan? Saudara datang di gereja ini bukan rindu kepada manusianya, tapi rindu untuk datang pada Tuhan. Amin. Saudara tunjukkan kalau saudara rindu pada Tuhan, benar-benar rindu sama Tuhan. Tuhan yang lebih rindu lagi dalam kehidupan saya dan saudara untuk berjumpa dengan saudara dan saya. Kerinduanku hanya padamu, Engkau Tuhan Yesus yang ku cinta. Ya kan gitu. Kalau kita rindu, ya Tuhan lebih rindu kepada saya dan saudara. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Hadir bersama-sama dengan kita. Kalau hadir di tengah-tengah kita, cuma di tengah situ tok berarti nanti Tuhan. Hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin. Yakin saudara bahwa Yesus saat ini bersama-sama dengan saudara? Haleluya. Dan di sini dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Siapa orangnya Tuhan? Hanya beberapa saja. Siapa orangnya Tuhan itu? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, di sini dikatakan, maka aku tidak berkenan semuanya. Ini tadi yang saya katakan. Tuhan juga punya standar. Kalau dia mengundurkan diri, ya sudah, biarin aja. Di sini dikatakan, aku tidak berkenan kepadanya. Sudah gak berkenan. Tapi kalau saat ini saudara sedang berjuang, dengan perih, dengan sakit, dengan melawan bagaimana keangkuhan yang ada di dalam diri saudara, saudara sedang benar-benar berperang dengan hidup saudara. Saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Terus dalam kerendahan hati, supaya kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Orang yang mengundurkan diri jelas binasa, tidak berkenan, tidak dikenan oleh Tuhan, jelas binasa. Tetapi saya dan saudara adalah orang-orang yang dipercaya dan yang beroleh hidup. Kembali dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28. Perintah yang harus kita lakukan, pergi, beritakanlah, baptis dan ajarlah. Itu standar bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara percaya sama Yesus? Standar. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara? Pergi, beritakanlah, baptislah dan ajarlah, semuanya itu. 3 hal ini. Bawa mereka supaya mengenal akan Kristus. Tuhan akan tunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu menunggu kegenapan segala sesuatunya. Kegenapan segala sesuatu ini sedang dikerjakan. Saudara, kalau kita hanya tinggal diam saja, nggak melakukannya, kita sedang mengenapi firman Tuhan. Ladang sudah menguning, tapi penuainya sedikit. Saudara, jangan saudara menjadi penonton saja, tapi bagaimana saudara ambil bagian menjadi penuai di akhir zaman. Menjadi penuai di akhir. Haleluya. Amin. Tunjukkan itu, buktikan itu. Itulah iman saudara kepada Yesus. Kalau Yesus sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau minta pamrih itu. Tapi bagi setiap orang yang percaya, supaya keselamatan itu bukan milik saudara sendiri. Keselamatan itu untuk diberitakan, keselamatan itu untuk dibagikan. Beritakanlah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu saat ini?
kerjakanlah dan berjaga-jagalah, mengerjakan dengan takut dan gentar, melihat situasi yang ada supaya saudara tidak jatuh. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Amin. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Lama-lama zaman untuk maju ke depan. Kau Tuhan Allah kami, Kau yang melayakkan kami ya Tuhan Yesus untuk duduk sehidangan dengan sebelum kami makan dan kami minum.
roti dan anggur ini ya Tuhan. Kau menyucikan dan menguduskannya. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita memakannya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Kiralamas kanataka yaralamas. Yaralamas siri di maralamas kanataka. Yaralamas kanataka lama-lama. Angkat cawan yang berisi anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kira lama sire marah lama-lama. Kira lama sikana takaya lama. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Bawa korban persembahanmu di hadapan Tuhan. Korban yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah persembahan tubuh, itulah hidupmu saat ini yang kau bawa di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal aku lebih dari siapa. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan dari karya yang indah. Diri aku percaya kuatkanku, dasarku berharap. Diri aku sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Apa yang kau perkatakan di hadapan Tuhan saat ini? Tuhan yang mengerti isi hatimu. Haleluya. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Bapa,
yang mengerti setiap langkah kami ya Tuhan. Setiap isi hati kami ya Tuhan Yesus. Tiada tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau tidak mengungkit masa lalu. Engkau yang selalu mengerti isi hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami mau setia dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, kami tidak akan memalingkan diri lagi ya Tuhan. Ketika kami memalingkan diri, kami tidak Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak berkenan lagi ya Tuhan Yesus. Ampuni segala pikiran yang sia-sia dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mengerti dan berharap kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam rancangan-Mu ya Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan hari ini yang membukakan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami lakukan dalam setiap hidup kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Tapi pikiran Kristus tidak terbatas, yang terus mengajarkan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati, saat ini kami bersatu hati, bersekutu, berdoa bersama-sama bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati kabinet kerja. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur di provinsi, demikian juga bupati, kabupaten, wali kota, kota Madia, demikian juga camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati para wakil-wakil rakyat, biarlah mereka bersinergi dengan pemerintah untuk membangun negeri ini untuk kemajuan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari pikiran sia-sia, menjauhkan mereka dari perkara yang sia-sia, korupsi, nepotisme, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Semua kepentingan pribadi kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh memikirkan sistem pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Untuk kemajuan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan memberkati satuan tugas COVID-19 kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kalau banyak hal yang sudah menyatakan hari ini mulai gelombang ketiga ya Tuhan. Kami terus bersiap. Kami terus memantapkan hati kami. Kami tidak mau lemah oleh pikiran-pikiran duniawi. Tuhan memberkati segala kekuatan yang nyata menyertai bagi setiap jemaat Tuhan. Biarlah mereka semakin mengerti bagaimana panggilan Tuhan. Mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Mereka diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para medis, perawat, dokter di seluruh Indonesia ini yang menangani COVID-19. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkatinya. Hikmat, kesehatan, kekuatan menyertai mereka semuanya. Satuan tugas dalam pengamanan Polri, TNI, Satpol PP, dan unsur-unsur yang berkaitan semuanya kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Kesehatan, kekuatannya menyertai. Biarlah mereka menerima hikmat dari Tuhan Yesus untuk membawa bangsa ini ya Tuhan Yesus lebih tahu dan taat tata tertib protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam bencana alam ya Tuhan Yesus, banjir, longsor, gunung meletus, dan apapun yang saat ini dihadapi oleh mereka. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara-saudara mereka yang terhilang. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, keamanan Republik Indonesia kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Menjauhkan dari teroris, serangan dari luar, baik dari dalam. Demikian juga pikiran-pikiran dari
paham radikal, semuanya kami tolak keluarnya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan. Kami boleh mengerti satu dengan yang lainnya. Berdoa dengan satu dan yang lainnya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan memberkati Pak Darmianto, Tuhan pulihkan kesehatannya secara sempurna. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Usaha pekerjaannya, perekonomiannya Tuhan bangkitkan kembali, Tuhan pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Usri Manap juga Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kesehatan, kekuatan menyertai organ-organ tubuhnya. Tuhan ginjalnya Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara-saudara kami yang lainnya. Kami berdoa juga untuk Bu Rini, buat Pinci ya Tuhan Yesus. Pinca yang sudah Tuhan sembuhkan, kami mengucap syukur. Dan untuk yang sakit, Bu Rini dan Pinci kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Kuasa mujizat, bilur-bilur darah Yesus menyatakan kesembuhan hari ini untuk Bu Rini dan saudara Pinci di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyata perlindungan Tuhan buat saudara-saudara kami yang lainnya. Mengucap syukur buat kami yang sudah dipulihkan kesehatannya. Satu persatu Tuhan memberkati. Terus kami akan terus tertib melakukan protokol kesehatan supaya kami tidak jatuh, tidak lalai ya Tuhan, tidak lengah ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan perlindungan darah Yesus menyertai kami semuanya. Memberkati kami, diberikan kesehatan secara sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tangan-tangan yang akan mengerjakannya Tuhan lipat kali gandakan sesuai dengan janji firman-Mu. Apa yang telah mereka tabur, mereka menabur di tanah yang subur, menjadi benih-benih yang bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan. Tuhan, Engkau berjanji, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau sendiri yang berjanji menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah orang tua-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu. Kasih-Mu menyertai ya Allah Bapa keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Yesus. Tuhan memberkati mereka, usaha ternak sawah ladang mereka Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan biarlah mereka mengerti bagaimana mereka melakukan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami beriring-iringan pulang menuju ke rumah kami masing-masing, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu. Sertai kami, pimpin kami ke rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Sebentar kami juga akan mengevaluasi dalam setiap pelayanan kami. Biarlah Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kami. Hikmat Tuhan yang menyertai kami satu persatu. Sehingga semuanya Tuhan Yesus mendatangkan kemuliaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengar pengumuman. Sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini, berikut kami sampaikan arta gereja sepekan. Setiap hari Rabu diadakan ibadah dia malam melalui Zoom. Ibadah dimulai pada pukul 19 waktu. Shalom. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta gereja sepekan. Setiap hari Rabu diadakan ibadah dia malam melalui Zoom. Ibadah dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link Zoom akan kami bagikan melalui WA Group dan Instagram gereja. Praise and Worship ibadah doa malam dilayani oleh keluarga Bapak Yefta. Setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat diadakan ibadah doa malam di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan gedung gereja lantai 2. Bawa anak-anak Anda untuk menerima pengajaran tentang Kristus di gereja.
Shalom. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta gereja sepekan. Setiap hari Rabu diadakan ibadah dia malam melalui Zoom. Ibadah dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link Zoom akan kami bagikan melalui WA Group dan Instagram gereja. Praise and Worship ibadah doa malam dilayani oleh keluarga Bapak Yefta. Setiap hari Jumat, pukul 18 waktu Indonesia Barat, diadakan ibadah doa malam di gereja. Ibadah sekolah minggu, diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan gedung gereja lantai 2. Bawa anak-anak Anda untuk menerima pengajaran tentang Kristus di gereja. Ibadah Raya Minggu, diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Penata layanan ibadah raya Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Worship leader dilayani oleh Ibu Ratna dan Ibu Yolanda. Singer dilayani oleh Saudara Juan dan Saudara Lourdes. Kolektan dilayani oleh Bu Haryono dan Bu Sri Rahayu. Penyambut jemaat dilayani oleh keluarga Bapak Suryo. Demikian arta gereja sepekan. Seluruh informasi ibadah dan kegiatan gereja dapat diakses melalui akun Facebook dan Instagram GPI Immanuel Kediri. Sampai jumpa dalam pertemuan ibadah berikutnya. Salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom. Yang bertugas silakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Sebentar lagi kita akan adakan